Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Rofiandani Prayoga dengan teman saya. Muhammad Zainal Haki. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perancangan jaringan pada perusahaan. Oke, baik. Next slide. Ya, pertama-tama sebelum kami menjabarkan tentang perancangannya, kami akan menerangkan keadaan perusahaan yang akan kami kerjakan dan kami analisis. Ya, dipersilakan Haki. Ya, baik. Jadi dalam hasil analisis perusahaan yang kami dapatkan terdapat 3 tingkat, yaitu tingkat A atau tingkat pertama, tingkat B tingkat kedua, dan tingkat C atau lantai ketiga, di mana setiap tingkatnya memiliki jaringan sendiri. Untuk tingkat 1 digunakan jaringan kabel dan nirkabel yang terhubung ke 2 komputer untuk administrasi data serta 20 pengguna di meja tunggu dan ruang istirahat pelanggan yang memerlukan WiFi gratis dan 18 pengguna yang dapat terhubung melalui kabel atau nirkabel. Pada lantai B atau yang ke tingkat 2 menggunakan jaringan sepenuhnya nirkabel yang memiliki 30 pengguna untuk ruang rapat. Dan untuk lantai C atau tingkat ketiga digunakan jaringan dengan kabel untuk 1 komputer server dan 9 pengguna yang menggunakan koneksi kabel atau nirkabel untuk manajemen ruangan server. Ya, itu dia tadi. Selanjutnya itu ada pun beberapa perangkat-perangkat yang kami pakai dalam analisis perancangannya. Di sini ada beberapa hal di sini, ada 5 ya. Komputer administrasi data, akses point untuk free wifi, komputer pengguna kabel atau wired. Habis itu juga ada akses point untuk ruang meeting dan juga server. Oke, baik. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang beberapa spesifikasi yang kami pakai dalam dari lantai A sampai selanjutnya. Oke. Kita mulai dari lantai A, yaitu komputer administrasi data. Itu kami menggunakan model Dell Optiplex 7070 dengan prosesor Intel Core Core 7 9 seri 9700 dengan RAM 16 GB DDR4, penyimpanan 512 GB SSD, jaringan Ethernet dan Wi-Fi di dual band. Oke, terus ada access point-nya untuk free wifi di lantai 1. Untuk access point-nya itu ada model Ubiquiti Unifi AP-AC Pro, lalu dengan kecepatan 802.11 AC dual band dengan kapasitas mendukung hingga 200 pengguna secara bersamaan. Lalu juga komputer pengguna kabel wired yaitu model HP Elite Dash 800G5. Lalu ada prosesor Intel Core i5 9500 dengan RAM 8GB DDR4. Penyimpanannya 256GB SSD dengan jaringan Ethernet. Lalu ada lantai B, akses point untuk ruang meeting. Nah, ini yang sudah disebut tadi, itu dengan model Kisco Meraki MR42 dengan kecepatan 802.11 AC Wave 2 dual band. Kapasitas mendukung hingga 300 pengguna secara bersamaan. Oke, selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Oke, baik. Ke PC atau lantai tingkat ketiga, kami menggunakan server dengan model Dell PowerEdge R74 R740 dengan prosesor 2X Intel Xeon Gold 6130 dengan RAM 64 GB dan DDR4 LCC dengan penyimpanan RAID 1 dengan 2X ETB 1 TB SSD dengan jaringan 2 GB Ethernet. Lalu kami juga menggunakan komponen pengguna kabel atau wired atau laptop dengan model Lenovo ThinkCentre M720 dengan prosesor Intel Core i5 dengan tipe 9400 dengan RAM 4 GB DDR4 penyimpanan 250 GB SSID dengan jaringan Ethernet dan WiFi dual band. Kami memilih
alasan kami memilih perangkat-perangkat tersebut yang pertama, perangkat Dell Optiplex 707 dan HP Elite Dash 800 G5 dipilih karena kinerja yang tinggi, kendalaan dan dukungan untuk konektivitas kabel dan nirkabel. Yang kedua, perangkat Ubiquiti Unifi APAC Pro dan Cisco Meraki MR42. Kami memilihnya karena kemampuan throughput yang tinggi, manajemen jaringan yang canggih, dan kemampuan untuk menangani sejumlah besar penggunaan secara bersamaan. Yang ketiga, hardware yang kami beli yaitu Dell PowerEdge R740. Kami milih ini karena keandalan server Dell yang kemampuan kinerja tinggi dengan prosesor ganda dan dukungan RAID untuk penyimpanan yang aman. Dan yang terakhir, Lenovo ThinkCentre M720. Kami memilih karena keseimbangan kinerja dan harga yang baik serta dukungan untuk konektivitas kabel dan nirkabel. Dan perlu diingat bahwa pemilihan mode hardware dapat bervariasi tergantung pada anggaran, preferensi merek, dan kebutuhan spesifik lainnya. Sebaiknya karena kami telah melakukan riset yang lebih lanjut dan konsultasi dengan spesialis IT sebelum membuat keputusan akhir ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu adalah bagian topologi nih. Ya, next. Oke, baiklah. Kita masuk ke topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan yang kami pilih di sini ada di lantai A. Kami menggunakan topologi wired dan topologi wireless. Untuk lantai B, hanya menggunakan topologi wireless. Untuk lantai C, juga menggunakan topologi wired dan topologi wireless. Contohnya, untuk next. Contoh. Oke, ini dia. Ya, seperti yang sudah kami rancang dalam Kisco Packet Tracer. Oke, untuk penjelasannya, untuk lantai A, topologi wired, kenapa kami memilih ini? Oke, komputer administrasi data dan komputer pengguna kabel terhubung ke switch internet. Ethernet access point untuk free WiFi terhubung ke switch Ethernet yang sama. Lalu ada switch yang terhubung router akses ke internet. Lalu kenapa sih itu ada beberapa perangkat-perangkat yang kami pakai. Lalu ada pun beberapa alasan kenapa kami menggunakannya. Dalam situasi administrasi data, koneksi kabel lebih stabil dan dapat menangani lalu lintas data yang lebih tinggi. Koneksi kabel juga lebih aman dan kurang rentan terhadap intervensi. Lalu ada di lantai B kami pakai topologi wireless. Ya, topologi wireless yaitu access point untuk free WiFi terhubung ke switch Ethernet. Komputer pengguna nirkabel terhubung dengan jaringan nirkabel yang disediakan oleh access point. Lalu juga ada alasan-alasannya nih, kenapa kami milih gini. Alasannya adalah dalam situasi administrasi data, koneksi kabel lebih stabil dan dapat menangani lalu lintas data yang lebih tinggi. Ya, kurang lebih sama aja ya. Koneksi kabel juga lebih aman dan juga kurang rentan terhadap intervensi gitu. Oke, lalu ada pun di lantai B, yaitu kami memilih topologi wireless. Access point untuk ruang meeting terhubung dengan switch Ethernet. Lalu ada komputer pengguna nirkabel untuk ruangan meeting terhubung ke jaringan nirkabel yang disediakan oleh access point. Oke, lalu alasannya yaitu lantai ini digunakan untuk ruang meeting di mana kebebasan pergerakan dan konektivitas nirkabel sangat dihargai. Sini menggunakan topologi nirkabel mengurangi kebutuhan instalasi kabel di ruang meeting. Oke, di lantai C kami menggunakan topologi wired tadi. Oke, untuk terangannya server yang terhubung ke switch Ethernet, komputer pengguna kabel juga terhubung ke switch Ethernet yang sama. Access point untuk wireless terhubung ke switch Ethernet. Alasannya, koneksi kabel digunakan untuk server karena server yang mengelola data kritis perusahaan cenderung memerlukan koneksi kabel. Lalu ada topologi wireless. Komputer pengguna nirkabel untuk
manajemen server terhubung ke jaringan nirkabel yang disediakan oleh access point. Lalu ada pun alasan bagi kenapa kami milih itu, bagian dari pengguna di lantai 3 menggunakan jaringan nirkabel untuk manajemen server. Ini memungkinkan fleksibilitas dan kemudahan akses terutama untuk perangkat yang perlu bergerak di sekitar ruangan server. Oke, sedikit catatan akan dibacakan oleh teman saya Ki. Baik, catatan topologi yang telah disebutkan tadi, yaitu setiap lantai harus memiliki switch Ethernet sebagai pusat distribusi koneksi kabel. Dan pada lantai 1, kombinasi koneksi kabel dan nirkabel disediakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi data dan pengguna di ruang tunggu. Dan lantai 2 sepenuhnya menggunakan koneksi nirkabel untuk mendukung di ruang meeting. Dan terakhir di lantai 3, catatan kami memiliki koneksi kabel untuk server dan beberapa pengguna, sementara pengguna lainnya terhubung melalui jaringan nirkabel untuk manajemen server. Oke, tadi penjelasan tentang topologi. Oke, selanjutnya kami akan menjabarkan denahnya. Ya, seperti ini. Ada lantai 1, ruang administrasi, toilet, enggak ke ya sekian banyak denahnya lah. Oke, ini ada gambarannya. Lalu next. Yep, ini juga untuk lantai C. Seperti inilah desainnya. Ada ruang server, ruang manajemen server, dan yang lainnya. Oke, sekian saja. Ya, terima kasih. Ini adalah penutup dari presentasi kami. Saya Rofian Dani Prayoga dan teman saya Muhammad Zainal Haki. Kami menutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.